Basri Effendi SH MHMKN merupakan inisiator dulu membuat sebuah semacam koalisi lah ormas-ormas Islam menjadi kontrol sosial dalam pelaksanaan sholat Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah beliau hari ini kita ajak sebagai pemateri bagaimana dulu ormas-ormas Islam di Aceh bisa mengontrol walaupun mungkin tidak penuh, dan bagaimana perjalanannya. Dan itu adalah cikal bakal lahirnya GPS. Jadi GPS yang sebelumnya bernama Kompas itu didirikan oleh ketua-ketua OKP, organisasi kepemudaan yang basicnya Islam, duduk, kemudian lahir PIA dulu pertama namanya. Kemudian ini menginisiasi lahirlah Gerakan Pemuda Subuh, yang tujuannya sekali lagi untuk menguatkan syiar Islam dan mengokohkan sendi-sendi pelaksanaan sholat Islam di Provinsi Aceh. Ya, jadi di akhir-akhir ini kekhawatiran kita mungkin memuncak ya, banyak hal, banyak kasus yang mungkin kontrol sosial untuk sholat Islam itu seperti pudar ya. Dan hari ini sebenarnya kita ingin mengeluarkan statement bersama bahwa terutama anak-anak muda dan juga gerakan-gerakan subuh berjamaah sangat konsen dan sangat fokus untuk mengontrol dan ikut bersama-sama dalam pelaksanaan sholat Islam. Untuk itu kami minta kesediaan Ustadz Basri Effendi yang juga penasehat dan pendiri Gerakan Pemuda Subuh untuk menyampaikan pandangan dan harapan kita semua dalam menggalang kembali kekuatan untuk mengontrol sebagai kontrol sosial pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini, kita sudah bisa berkumpul dari seluruh Aceh ya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang di Kota Banda Aceh. Ya, inilah kondisi pemuda subuh ya, walaupun dengan tertatih-tatih dan jumlah ya segitu-segitu aja, tapi tetap semangat, alhamdulillah. Nah, dan saya lihat semangatnya, masanya ternyata jauh lebih besar di daerah ya, ini lebih bagus lagi kan. Tapi yang terpenting bagaimana kemudian kita tetap dalam barisan kebaikan ya, tidak peduli dalam kondisi seperti apa, jumlahnya berapa, yang pasti tetap dalam jamaah kebaikan, karena tetap kecenderungannya itu dua. Kalau enggak kita ditarik ya dalam ke arah kegelapan ya, ke arah yang terang benderang. Kalau nggak ditarik oleh setan, yang ditarik oleh malaikat. Jadi itu pilihannya. Jadi makanya sedapat mungkin ya ditarik oleh malaikat. Bagaimana caranya ya? Tetap memperlahankan dalam jamaah-jamaah kebaikan. Maka ini jamaah-jamaah kebaikan. Nah, karena kecenderungan dua hal tadi. Kita bergaul dengan orang ngopi, orang tentu ke arah. Apalagi anak-anak muda ini ya, tidak dicoba diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan seperti ini, nanti tentu mereka akan cenderung untuk ya game online ya, yang hal-hal yang negatif lah tentunya. Makanya kemudian cara warnainya hal-hal yang lebih positif ya, tanpa kemudian meninggalkan secara keseluruhan. Nah, makanya kemudian ngopi, ngobrol opini terkini. Sebenarnya Puan, kita mencoba berinovasi. Kenapa di GPS itu beda lain itu, kita coba berinovasi bahwa ada ruang-ruang dakwah yang itu belum tersentuh, yang itu masanya banyak, tempat orang ngumpulnya banyak, tapi kemudian itu belum tersentuh, mungkin masih sedikit atau minim disentuh oleh dakwah. Itu adalah
warung kopi. Jadi kita ada dua tempat yang ramai orang itu, yang pertama masjid, yang kedua warung kopi kalau di Aceh. Maka dua tempat itu harus masuk cahaya Islam. Ya, dengan berbagai kegiatan, apakah itu pengajian, apakah itu diskusi, apakah hal positif tentunya. Karena kalau nggak diisi dengan itu setiap malam ini penuh. Kedai kopi ini lebih penuh daripada masjid, bapak-bapak. Ini lebih penuh daripada masjid. Nah, kalau ditanya mana masa lebih penuh, di sini. Mana lebih lama, di sini juga. Kalau masjid itu paling 5 menit, 30 menit lah kan. Taboh-taboh satu waktu sholat itu 10 menit. Kalau di sini hampir 24 jam. Kantong kosong. Ya, mereka bisa bertahan itu ya. Jadi tinggal saja kita dakwahi. Jadi tinggal diisi dengan hal-hal positif. Makanya ruang-ruang kedai kopi diisi dengan positif sehingga nanti sinkron ya. Kedai kopi ke sana. Tinggal kemudian nanti nilai-nilai Islam itu juga masuk ya. Alhamdulillah hari ini kita di backup atau disponsori oleh SMEA Premium ini. Beliau membackup penuh akan pemuda subuh. Jadi diskusi di sini itu di backup oleh SMEA Premium. Dan insya Allah nanti akan kedai-kedai kopi lain juga akan seperti itu. Sehingga nilai-nilai Islam itu akan masuk ke setiap ini. Mungkin saya kenalkan diri ya, kita tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi nanti mungkin ketika di Banda Aceh atau kita keluar kota nanti bisa bersilaturahim. Nama saya Basri Effendi, sekarang di penasehat GPS ya. Dulu kami inisiator lah. Inspirasinya tetap kepada guru-guru kami. Ada dulu Ustaz Fakhruddin Lamudin yang mengawali safari subuh. Kemudian kita berpikir bahwa ini anak muda juga harus ada safari subuhnya ya. Memang sulit ya, sulit menggerakkan anak muda itu tidak mudah. Kalau ajak ke kedai kopi itu mudah, tapi mengajak ke masjid apalagi subuh payah, nggak mudah ya. Nah, jangankan itu, kita pun kadang-kadang naik imannya, kadang-kadang turun. Nah, jadi tidak ini. Tapi yang penting saya pikir ikhtiar. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, yang penting kita terus berikhtiar. Orang sedikit nggak ada masalah. Allah tidak menilai dari banyaknya. Yang penting kita konsisten ya. Alhamdulillah ini sudah cukup dari 2013 kalau nggak salah sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Itu sudah luar biasa. Memang di awal-awal itu semangatnya sebenarnya untuk ngumpul-ngumpul pimpinan ormas ya, karena biar ada ruang untuk kita berdiskusi, tempat ngumpul-ngumpul. Karena masalah kita itu silaturahim ya. Kenapa persoalan kita ini sering ribut, sering cekcok? Sebenarnya sederhana, karena kita jarang ngopi ya kan? Jadi ini yang harus disinkronkan. Kalau sering ngopi ya, saya pikir perbedaan itu akan bisa sedikit dihilangkan ya. Kalau sering duduk ya, misalnya Oronyo isu-isu tentang perpecahan dalam ormas ya. Si ini ngatakan ini, itu kan masalah kurang ngopi aja. Ciduk mesti di dalam apa namanya, di dalam GPS itu ya, di dalam GPS, di dalam safari subuh itu pasti dengan latar belakang berbeda ormasnya. Tapi kita nggak sindir-sindir lagi. Masalah nakunut, masalahnya ya hana tindele pokon karena bersahabat. Ya kan? Ini jadi muncul itu karena jarang silaturahim. Makanya kemudian kita harus sering silaturahmi. Kita buatlah pertemuan rutin ya subuh. Nah, subuh itu lebih kosong, kita bisa rileks, bisa santai dalam rangka advokasi syariat Islam. Kemudian kita masuk kepada tema utama syariat Islam. Kami dulu pernah menyampaikan ya, tadi saya mau perkenalkan diri kok jadi lari. Saya Basri Effendi, sekarang kegiatannya Unsiah di Fakultas Hukum Unsiah. Mungkin nanti kalau silaturahim ke Unsiah itu bisa menghubungi kami di sana. Dan selama ini kami aktif ya di banyak ormas sebenarnya. Dulu di PI, kemudian pernah di kami, kemudian di Dewan Dakwah. Nah, ya banyaklah lembaga ormas Islam.
Dan dari awal kita mengadvokasi isu syariat Islam. Fokusnya ke situ. Kalau kita lihat kenapa kemudian kita harus memfokuskan sebenarnya, jadi syariat Islam ini harus disolusi. Saya dulu pernah menyampaikan dalam forum Ormas, kalau nggak salah itu dulu dihadiri oleh Bakhtiar Nasir di Mahkamah Syariah. Saya sampaikan seperti ini, bahwa seharusnya ormas Islam di seluruh Indonesia, ya, itu apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Dewan Dakwah, apakah IKADI, apakah kemudian Hidayatullah dan seterusnya, itu harus memberikan porsi perhatian yang lebih besar untuk Aceh, ya, untuk mengadvokasi syariat Islam. Kenapa? Karena ini role model, ini pilot project kita. Nyodi syariat Islam di Aceh berhasil, maka di Indonesia berhasil. Tapi kalau Aceh gagal, maka itu juga bisa jadi tempat lain juga tidak akan menjalan. Makanya kemudian bagaimana sekarang di Aceh itu bertubi-tubi diserang dengan berbagai macam isu. Kenapa? Untuk meruntuhkan email itu sebenarnya, kalau kita mau lebih jeli melihatnya. Kenapa sekarang isu Aceh termiskin di Sumatera, kalau termiskin di dunia Hamdan ATT, termiskin di Sumatera. Padahal kalau kita lihat, ya, jalan di Aceh mulus, ya. Sekarang ada yang beredar itu video, orang ngopi di warung kopi itu mungkin paling banyak itu di Aceh. Warung kopi per 1 kilo, bahkan bukan 1 kilo lagi kalau di Banda Aceh, per 500 meter ada satu warung kopi dan semua penuh. Mungkinkah orang miskin itu ngopi setiap hari, ya, tidak kerja tapi uang masuk, ya kan? Nggak mungkin juga, ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan image syariat Islam. Kumpul syariat Islamik kalau di Aceh, termiskin, terbodoh, pokoknya yang jelek-jelek semua di Aceh. Kumpul masyarakat Islam. Jadi ini yang kemudian kita harus lihat. Makanya kemudian saya usulkan bahwa seluruh ormas Islam fokuskan dulu ke Aceh. Kalau Aceh pilot project ini berhasil, orang lain ketika minta itu tidak bisa dibilang apa-apa, ya. Orang bisa bilang nanti, kalau misalnya Aceh itu jadi makmur, kalau Aceh itu pendidikannya bagus, akhlaknya bagus, ya, banyak prestasi, ya, pasti Sumbar, pasti Jakarta, pasti Sulawesi, pasti Papua dan seterusnya minta seperti di Aceh. Coba lihat itu Aceh itu menjadi makmur gara-gara syariat Islam. Kenapa Aceh bisa? Kenapa kami nggak bisa? Kami meminta syariat Islam juga seperti di Aceh, ya. Kenapa? Karena Aceh jadi makmur. Makanya pilot project, contoh barang itu harus ada. Karena apapun cerita, orang itu nggak suka dengan yang namanya ngomong-ngomong. Berapa kita dakwah itu setiap hari Jumat, setiap Jumat seminggu sekali itu dakwah lah. Hampir seluruh masjid itu berbicara tentang kebaikan dan seterusnya. Tapi apakah ada perubahan? Enggak. Tapi kalau orang berbuat kebaikan dicontoh, ya, contoh itu lebih berpengaruh bagi orang. Ya, makanya Rasulullah itu uswah yang diberikan. Makanya untuk syariat Islam kita butuh role model, butuh contoh satu. Contoh itu di mana? Di Aceh. Karena Aceh ini punya segalanya, ya. Tidak ada pemberlakuan syariat Islam itu yang dipayungi oleh undang-undang kecuali itu di Aceh, ya, kecuali di Aceh. Kita ini legal formal. Perintah syariat Islam ini bukan perintah Aceh, tapi perintah Republik Indonesia. Kenapa saya katakan gitu? Karena ini undang-undang, amanah undang-undang. Nggak bisa ditentang, mau dia TNI, mau dia polisi, ya, Polri, mau kejaksaan, mau apa, wajib melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Karena perintah Republik Indonesia. Karena bukan undang kanun Aceh, bukan. Ya, Undang-Undang nomor 11. Ya, Undang-Undang Republik Indonesia, undang-undang negara, perintah negara, laksanakan syariat Islam. Berarti kan udah aman kita. Cuma ketika Allah memudahkan seperti itu, ini kan Allah berikan kemudahan untuk orang Aceh ini, ya.
kita akui atau tidak, ya, itu atas berkat rahmat Allah lah. Syariat Islam bisa berlaku dengan ini, ya. Perjuangan indatu-indatu kita diberikanlah. Dulu nangis-nangis kita perang berdarah-darah, minta apa? Minta syariat Islam, ya. Dulu pemberontakan DITI, GAM, ya, tuntutannya apa? Syariat Islam. Jangan sampai nanti Allah murka, kita udah minta syariat Islam dari dulu, udah berdarah-darah minta syariat Islam, dikasih sama Allah, dikasih undang-undangnya, semua aman secara kafah, tapi sampai ke kita, ya, indatu udah berjuang, kita nggak peduli. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana kita bilang kita nggak peduli? Ini fakta. Coba perhatikan, ya. Kalau kita perhatikan, syariat Islam di Aceh itu mengalami kemunduran yang hebat, ya, beberapa tahun terakhir ini. Kalau saya bilang itu, ya, syariat Islam yang agak konsen dari gubernur ke gubernur, itu mungkin 2 gubernur yang kepedulian syariat Islamnya itu bagus, ya. Walaupun di awal-awal itu kami itu tidak suka, tapi terakhir kita tahu bahwa beliau itu bagus kerjanya untuk syariat Islam. Itu satu, Abdullah Putih, masa dideklarasikan syariat Islam. Yang kedua itu Zaini Abdullah. Selepas itu nggak kurang kepedulian tentang syariat Islam. Indikasinya di mana? Indikasi dalam pemerintahan itu sederhana. Yang pertama, regulasi. Seberapa kuat pemerintah itu peduli untuk mengatur regulasi tentang itu. Nah, jina nak ni, nyometi pemerintah di le pegok regulasi terkait dengan proyek-proyek tol. Oh, ini pemerintah peduli dengan infrastruktur, ya kan? Kan gitu dia lihatnya. Karena dasar dia bekerja itu adalah regulasi. Dan yang paling banyak keluar regulasi syariat Islam itu masa Dr. Zaini. Selepas itu nggak ada masa Irwandi, nggak ada. Ini terlepas kita bilang masalah ininya bagus, itunya bagus, tapi yang untuk syariat Islam itu tidak ada. Deklarasinya kan masa Abdullah Putih 2001. Ya? Zaini itu ada lahir kanun jinayah, ada lahir LKS, ya, kelembagaan syariah, dan seterusnya. Itu masa Zaini. Selepas itu sudah tidak ada. Sekarang apa lagi? Ya, jangankan bicara itu, razia syariat Islam itu nggak pernah kita lihat lagi. Sekarang itu di Banda Aceh itu udah mulai lagi orang pakai celana pendek mutar-mutar, orang pakai jilbab, walaupun ini bukan orang bilang kan bukan substansi. Simbol itu juga penting. Semua penting, ya, substansi penting, simbol penting. Nah, jadi ini nampak keberpihakannya. Yang kedua di mana? Yang kedua anggaran. Kita lihat anggaran pemerintahnya. Seberapa dialokasikan untuk penguatan syariat Islam. Ya. Dan selama ini itu kita lihat tidak ada. Ya. Sedikit sekali, minim sekali. Ya. Ini maaf, saya tinggal di rukoh, ya. Oke, kalau rukohnya agak viral sekarang, ya. Jadi itu di bantaran sungai itu, Bapak Ibu. Itu setiap malam itu penuh dengan orang pacaran itu. Bahkan kemarin beredar video, ya, itu di bantaran Sungai Krung Aceh sebelah sini, sebelah pustaka ini, ya kan, itu kan jalan buntu, itu nggak bisa akses kecuali ada road race, motor cross sering dibuat di situ. Itu orang berzina di siang hari, itu direkam karena sebelah sini kan pertokoan, sebelah sini itu ada sungai kecil, kemudian pertokoan, itu direkam siang hari. Ada saya kirim ke Pak Marzuki Dinas Syariat Islam OWH, saya kirim ke beliau. Ya, itu fakta. Ini kondisinya. Nyoino bener-bener yang biasa saja sekarang. Kalau Bapak datang malam-malam, nyan uring inong poh 12 wadih mentongna.
apalagi di seputaran kami itu di Darussalam itu, di Ruko khususnya, ya, karena saya mantau di Ruko, hampir setiap sebulan sekali itu ditangkap orang mesum. Kon mesum, enggak masalah ini. Kalau mesum lawan jenis itu masih mending. Ini yang sesama jenis, kok nggak sesama jenis banyak. Karena kami di situ ada tamar, nama tim amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Dan banyak ditemukan kasus LGBT. Cuma memang LGBT ini tidak bisa dibuktikan. Jadi dia kalau nggak tangkap basah sulit kita ini. Cuma kita tahu dari mana, dari HP-nya. Jadi pas kejadian itu lihat HP dulu. Di HP itu chatnya cewek sama cewek, panggilannya mama papa. Ya kondisi fakta. Sampai yang terakhir ada ditangkap satu itu yang dicambuk dulu itu di Lambugo, sampai ribut dunia internasional waktu itu, ya. Itu karena laporan teman kos, ya, orang sebelah kamar kos. Mungkin dia udah bosan kali lihatnya, udah kamu nih. Nyo gara-gara aja tinggal gulung mau keke kenong, yang mana lah ibaratnya. Dilaporlah ke dia. Dilapor itu pun harus dipleh sampai melakukan itu. Itulah fakta. Ini di Darussalam. Karena memang bibit bosnya itu memang itu. Ada Handoyo namanya, ya, ketua LGBT yang sering di Kompas TV dia muncul itu alumni Unsiang, Bapak Ibu. 97, makanya saya bilang ke mahasiswa, saya bilang LGBT ini jangan heran kalau di Unsiah UIN ini banyak. Saya bilang karena bosnya dulu di sini dia 97, berarti dia sudah mengkader dari tahun 97 dia mengkader. Ini fenomena gunung es, nah, kan? Ini salah siapa? Salah kita. Kenapa kita tidak fokus dengan syariat Islam di Aceh? Sekedar menang. Nanti le bacut, karena provokasi, ya. Kita bekerja itu karena lebih kepada emosi, reaksi, bukan aksi, reaksi. Ada kasus A baru ribut sebentar, habis itu diam. Inilah fenomena yang terjadi di kita ormas Islam dan gerakan-gerakan Islam. Rata-rata kayak gitu, lebih kepada reaksi. Tapi mengerjakan secara sistematis, ya, terukur, terencana dengan planning, dengan renstra, ya, yang terstruktur itu tidak ada, ya. Makanya saya pikir sekarang momentum waktu kemudian kita untuk fokuskan sebenarnya untuk syariat Islam ini, ya. Dan lokomotif, ya, dalam pengalamannya itu persoalan kita di ormas Islam ini itu tidak ada lokomotif. Hana pemersatu, hana yang mengkoneksikan, hana yang menyambungkan, hana yang memfasilitasi. Ini persoalannya. Jadi masing-masing ya ya, nyo lebih kakek lebih, nyo dah kakek na, nyo tan kakek tan, menang kondisi. Pengalaman kami advokasi dulu, ya, itu memang harus ada lokomotif, dan lokomotif itu anak muda. Dan ada anak muda itu juga ada levelnya. Anak muda itu paling efektif itu adalah mahasiswa, bukan pemuda, karena dia ada levelnya. Dia ada bisa dibilang remaja lah. Remaja itu kalau ormas Islamnya mungkin seperti PII lah, pelajar. Kemudian ada levelnya adalah mahasiswa, ada levelnya pemuda, ya. Kalau pemuda itu misalnya pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, dan lain-lain. Kalau mahasiswa ada HMI, ada kami, ada PMII, ada IMM dan seterusnya. Ini mahasiswa. Maka yang paling efektif pengalaman kami itu lokomotifnya adalah mahasiswa, ya.
Kalau pelajar ini dia agak nyangkut dengan sistem pendidikan, dia nyangkut dengan kerja-kerja dini. Kalau pemuda adalah masa transisi. Saya lihat nggak efektif juga pemuda ini. Saya survei itu rata-rata pemuda ormas itu tidak aktif kecuali ketika ada momentumnya. Momentum bosnya, misalnya komandannya ini sedang jadi seorang pejabat, di situ aktif. Tapi yang paling efektif adalah mahasiswa. Karena mahasiswa ini dia paling idealis, paling tidak terpengaruh dengan apapun. Hanapeng tetap jalan, ya kan? Mahasiswa, dan dia tidak terlalu terikat dengan sistem perkuliahan, tidak terlalu pengaruh itu. Makanya apa yang terjadi sekarang ini semua lagi nggak tahu apa pengaruh globalisasi, ya, pengaruh tren atau apa, kami nggak tahu. Sehingga pergerakan itu semua udah melempem semua itu pergerakannya. Dari pelajar, mahasiswa, pemuda akan melempem semua ini. Ya. Kita jarang dengar lagi misalnya ormas Islam, demo ormas Islam mengadvokasi, ya kan? Ormas Islam beraudensi, khususnya mahasiswa. Kemana ini sekarang? Dulu kami memfasilitasi ketika saya di BEM Unsia, memfasilitasi namanya Fokus, Forum Komunikasi untuk Saran Islam. Yang di situ semua ada, dari ormas Islam, OKP, kemudian ada paguyuban, kemudian ada organisasi profesi. Karena memang harus seperti itu. Jadi jangan jadikan isu Saran Islam itu isu ormas Islam, tapi Saran Islam itu adalah isu masyarakat Aceh. Apapun profesinya, mau dia tukang becak, mau dia dokter, mau dia pengacara, mau dia notaris, itu harus ditarik semua. Sehingga lahir seperti KWPSI, ya, Persatuan Wartawan Peduli Syariat. Ada dokter peduli syariat, ada kontraktor peduli syariat, ada pengusaha peduli syariat, ada pokoknya seluruh lintas itu harus dipersatukan lah, ya, dipersatukan, dan kepalanya itu mahasiswa, ya. Karena biasanya memang orang tua ini punya ide, punya konsep, tapi gerakannya sudah tidak memungkinkan. Beda dengan mahasiswa, dia punya waktu, punya tenaga lebih kuat. Nah, ini sekarang yang harus kita lakukan. Makanya penguatan Saran Islam itu saya pikir harus dikuatkan dalam dua hal, ya. Dua hal. Yang pertama, penguatan secara struktural, dan yang kedua, penguatan secara kultural. Secara struktural, ya, kita harus memperbanyak orang-orang yang punya ideologi, punya pemahaman yang pro syariat lah kita bilang, ke dalam institusi-institusi pemerintah. Kalau nggak bisa dimasukkan, ya orang itu ditarik, ya. Nah, jadi ini komunitas subuh ini harus tarik kepala-kepala dinas, wali kota, bupati, sehingga mereka itu akan sedikit tidak itu terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Karena perlunya apa? Tapi bukan hanya ini, kita perlu regulasi. Ini yang paling penting yang harus dikuatkan, ya kan? Regulasi. Karena tetap apapun cerita, negara kita adalah negara hukum, bukan negara FK, bukan negara pertanian, bukan MIPA dan seterusnya, negara hukum. Ini bercanda lah, ya. Jadi negara kita itu negara hukum. Maka penguatannya adalah penguatan hukum, penguatan regulasi. Kalau sudah regulasi, siapapun nanti yang jadi pemimpin itu nggak ada masalah lagi, karena regulasi sudah mengatur itu. Tinggal keberpihakan dia. Itu satu. Ya. Jadi secara struktur, utamanya apa? Utamanya regulasi. Kita harus kawal regulasi syariat Islam itu semakin hari semakin disempurnakan. Karena sekarang masih sedikit sekali. Apa yang diatur itu hanya masalah ekonomi sudah masuk sedikit, itu pun udah digoyang lagi.
ya, LKS kemarin udah digoyang lagi. Kemudian jinayah hanya perut ke bawah, ya, bicara tentang ini. Bagaimana dengan korupsi yang menjadi isu utama, isu kesejahteraan? Potong tangan belum berlaku. Padahal itu jauh lebih penting, ya. Jadi hal-hal seperti ini harus didorong terus. Kalau nggak dorong ya dengar, pemerintah dengar. Dia harus diingatkan, demo. Nah, regulasi harus dikuatkan, itu. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi kultural ya, seperti yang kita lakukan ini. Kita harus menyiapkan kader ke depan. Ini strukturnya sudah bagus, tapi kalau orangnya nggak bagus, kalau dalam teori hukum itu, teori Friedman tentang efektivitas hukum, itu dalam berlaku hukum itu ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama substansi, itu regulasi, aturan-aturan, ya, substansi hukum. Yang kedua struktur penegak hukumnya harus bagus. Yang ketiga kulturnya harus bagus. Ya. Jadi apa maksudnya? Kalau aturannya bagus, insya Allah itu akan bagus. Tapi aturannya bagus, pelaksananya nggak bagus, hancur juga. Tapi pelaksananya bagus, masyarakatnya nggak bagus, kacau juga. Ini polisi nggak mau terima sogok, kita yang nawari. Alah Pak Nyum karan mentulah, kita yang sodorkan ke dia. Ada kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Alah dengarnya, anda cok bitayang sih. Alah ramah juga leh, ya kan? Makanya 3 hal itu harus ada. Makanya ini penguatannya ke situ. Kemudian kultur ini pentingnya untuk apa? Kita harus siapkan kader. Ini kita dapat dipahami, tapi jangan lama-lama kali. Masa transisi lama kali kita ini. Ini udah 20 tahun, Rasulullah 20 tahun udah sukses. Rasulullah 20 tahun udah sukses, berangkatnya dari nol. Kalau kita 20 tahun bukan berangkat dari nol, memang dari zaman dulu Islam nanya. Makanya seharusnya kita nggak 20 tahun, 10 tahun sebenarnya. Nah, jadi sekarang oke lah, kita masa transisi. Ini kita kalau fenomenanya itu kita dalam bahasa Inggris itu natif, ya. Ada natif, ada yang transformasi, migran. Kalau kita ini migran lah. Saya berlaku syariat Islam itu masih pakai celana pendek SMA. Jadi bukan lahir dengan syariat Islam. Tapi generasi sekarang itu generasi yang semestinya mereka itu kuat syariat Islamnya. Kenapa? Karena mereka memang lahirnya sudah syariat Islam. Nah, yang dikuatkan apa? Itu perbanyak orang itu, dayah-dayah diisi dengan kader-kader untuk hafal Quran, untuk pemahaman agama, kirim ke Mesir dan seterusnya. Insya Allah orang-orang anak-anak ini yang akan mengikuti regulasi yang disiapkan. Tugas kita menyiapkan biar generasi nanti itu isi struktur itu. Mereka yang lahir dibesarkan dengan ideologi dan pemikiran Islam. Nah, ini makanya sekarang gerakan itu harus kita perkuat. Mungkin sekedar pengantar seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Basri. Sebagaimana kita sampaikan di awal, ya, karena ini bentuk pemantik sebenarnya dari semangat kita untuk mengakomodir gerakan-gerakan kita semua. Baik, selanjutnya kita minta kepada Abi Rahimullah. Beliau ini juga koordinator 2 periode sebelumnya Gerakan Pemuda Subuh Aceh, dan sekarang menjadi pembina GPS Aceh. Dan beliau dulu sempat menjadi koordinator FUI Aceh, ya, Forum Ukhuwah Islamiyah, dan itu juga membawahi ormas-ormas Islam yang ada di Aceh yang sudah melakukan gebrakan-gebrakan untuk penegakan syariat Islam. Mungkin juga mohon Nabi mungkin dipersingkat karena mungkin kita minta pandangan beberapa ustaz lain. Sebagaimana kami sampaikan di awal, kita ini pemantik dan kita ingin membuat viral bahwa gerakan subuh itu sangat konsen dengan penegakan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kami muliakan para tetamu dari Semawe dan Aceh Utara dalam rombongan Kamu Suka, dan kepada seluruh hadirin yang berhadir pada kesempatan kali ini.
karena tadi penasihat GPS sudah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan poin daripada materi ini, maka saya sampaikan beberapa hal yang memang menjadi keresahan kita pada hari ini. Ada beberapa poin mungkin bisa kita ringkas sama beberapa hal. Pertama sekali, kita lihat kepada satu ayat disebutkan wal yakhshal ladina taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, surah An-Nisa. Risau yang disampaikan dalam ayat ini adalah sebuah kewajiban. Risau ini adalah sesuatu yang memang harus ada sama kita. Apalagi kita hari ini mendidik generasi bukan generasi kita, tapi generasi yang bermedia sosial melebihi kemampuan kita. Bahkan orang tua tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya, karena HP-nya pun nggak bisa buka, tidak memahami. Jadi kita mendidik generasi kita itu generasi yang memang harus betul-betul muraqabatullah. Jadi kalau muraqabatul ustaz wa muraqabatul guru nggak bisa, orang tua nggak bisa. Maka risau inilah yang kemudian kita hadirkan dengan membuka tema 20 tahun syariat Islam dan bagaimana nasib pemuda hari ini gitu. Namun hari ini ketika kita tema kita angkat ini, jangankan risau, pikir pun tidak gitu. Ya, saya teringat dengan kisah Ashabul Kahfi dulu. Ashabul Kahfi dulu ketika bicara masalah tauhid gitu. Oh ya, masalah tauhid, maka mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau kita baca sejarahnya, mereka ketika bicara syariat Islam, mereka memulai dengan akidah gitu. Tauhid dulu, tidak takut mati. Jadi kalau pemuda peduli syariat, pemuda yang tidak takut mati, dan itu harus dicetuskan sekarang. Pemuda masjid, ya, gerakan-gerakan subuh ini kan merupakan cikal bakal dengan lahirnya anak-anak muda yang cinta masjid, anak-anak muda yang tidak takut mati, anak muda yang memang menjadikan syariat Islam menjadi poin utama itu. Dan ini wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, lemah. Hari ini lemah semua, lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah adabnya, lemah fisiknya, lemah akhlaknya, semua lemah. Apa yang dibanggakan sekarang tidak ada. Maka karena lemah di sini, tugas kita membentuk generasi muda. Ya, kata Umar bin Khattab, didiklah anakmu, karena mereka akan lahir ataupun hidup bukan pada zamanmu, bukan pada masamu. Sama seperti Nabi Yakub ketika berbicara dengan anak-anaknya, ya, ma ta'buduna min ba'di, kalau saya sudah meninggal kamu sembah siapa? Sembah siapa nih? Sembah orang, sembah kaisar, atau sembah siapa? Atau sembah berhala? Risau di sinilah yang kemudian dilahirkan oleh para nabi, para anbiya. Risau daripada Ashabul Kahfi. Nah, hari ini kita anak-anak muda dari gerakan pemuda subuh risau juga. Jangan-jangan 10 tahun lagi Aceh tinggal nama, syariat Islam di Aceh tinggal nama. Jangan-jangan generasi 20 tahun didikan syariat Islam itu tidak lagi memahami syariat Islam. Apalagi pemerintah hari ini tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Basri, ya, terkait dengan regulasi dan sebagainya. Kesalahan pemahaman saya sampaikan sekarang. Masalah syariat Islam sekarang bukan masalah implementasi gagal atau tidak, tapi gagal paham apa itu syariat Islam. Apa itu syariat? Syariat dimaknai hari ini hanya ekonomi saja, hanya bidang politik saja. Tidak paham bagaimana membentuk generasi yang peduli syariat, generasi akidah yang bersyariat. Maka kalau gagal paham di sini kemudian rusak semuanya.
titik puncaknya di situ. Awalnya ketika Rasulullah SAW memulai membentuk desa, membentuk sebuah komunitas ataupun sebuah negara madani, dari akidah dulu, dari keyakinan dulu. Kemudian membentuk ekonominya, pasarnya, lebihnya. Maka pada ini kita lihatlah generasi anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita hari ini, bagaimana mereka ketika berbicara terkait dengan syariat. Ya, kita buat pengajian yang hadir sedikit. Kenapa? Hanapen mau, bukan uang masuk, bukan bisnis. Ya, tapi ketika bicara yang lain mereka datang. Maka risau inilah yang kemudian kita evaluasi 20 tahun kita kemana saja dan apa yang kita lakukan. Ini kalau anak muda ke 20 tahun sudah dewasa, sudah besar. Ya, maka pada kesempatan kali ini apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan. Dulu ketika saya masih di ketua PI Aceh 2010-2012, itu kita membentuk forum ukhuwah Islamiyah, gabungan semua ormas dari PI, kami, HMI, HTI, semuanya gabung. Risau terhadap syariat. Ya, setiap minggu sekali kita kumpul. Untuk apa? Membahas perkembangan syariat Islam di Aceh. Namun hari ini yang terjadi adalah nafsi-nafsi. Tidak ada pikir lagi, jangan pikir, risau pun tidak ada. Risau, bagaimana Aceh ke depan? Hari ini, ya, maksiat di Aceh itu baru, ya, sedangkan di Jawa ataupun di luar kita sudah ma'ruf, ya, sudah sering, ya. Namun sekarang sudah masuk ke Aceh. Aceh tidak bisa bertahan. Kita tidak bisa bertahan dan tidak bisa mengandalkan ulama-ulama kita di sini. Tidak mungkin Aceh, ya, Islam di Aceh akan hilang, tidak mungkin. Kata-kata seperti itu menjadi bumerang. Bagaimana hari ini kita membuat sebuah pertahanan yang kuat, pertahanan terbaik itu menyerang. Namun hari ini kita masih bertahan, bagaimana arus globalisasi itu tidak masuk ke Aceh secara bebas. Maka riset kita dari pemuda bersama-sama mengajak kita ini untuk bisa membuat program-program. Maka kita di malam-malam itu kita ada buat program pengajian workshop in love. Kita buat tema-tema yang membuat anak-anak muda itu dekat dengan kita untuk merekrut mereka menjadi pengurus gitu. Ya, lokasi di sini premium. Dan ini merupakan salah satu cara kita bagaimana merekrut anak-anak muda ini. Makanya dalam posisi syariat Islam ada 4 itu poin. Poin pertama pembinaan itu, dan poin terakhir itu cambuk ataupun hukuman, takzir. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh pemerintah, oleh semua komponen masyarakat, bahwa syariat Islam itu tidak hanya bicara kanun saja, tapi harus memperkuat generasi muda. Apalagi anak muda hari ini itu akan lahir, akan hidup di masa yang memang bukan masa kita. Maka ini saja yang bisa kita sampaikan, karena memang tamu-tamu kita ini akan berangkat ke Abia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Singkir dalam rangkaian tur muhibbah ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya ngopi ini, ngobrol kopi trip ini, kalau di Sumawe namanya ngopi juga, namanya ngobrol perkara iman. Nah, ngopi juga sama ngopi, karena ngopi ini banyak artinya, beda tempat beda arti, sama-sama ngopi. Ya, kalau bahasa Arabnya ini ahlul qahwah gitu kan, ahlul qahwah wal qiraah. Saya buat buku, saya buat baju tulisannya ahlul qahwah wal qiraah, karena orang Aceh suka ngopi, kalau nggak ngopi nggak bisa. Nah, jadi memang itu suasana yang memang kita hadirkan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan ada kerasawan dan adanya program kita hari ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abu Adi selaku koordinator Kamu Suka ini, dan kepada seluruh koordinator gerakan Safari Subuh yang ada di Sumawe dan Aceh Utara dan di Aceh, di Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wirausahaan daripada orang tua kita untuk mencetak generasi anak-anak muda yang takut kepada Allah, generasi anak-anak muda yang tidak takut mati, generasi anak-anak muda yang memang sudah siap, ya, sudah siap dengan segala risiko. Karena berbicara tentang syariat Islam ini kan bicaranya ialah bicara tentang totalitas,
kafah, bukan hanya seremonial semata. Mungkin saja, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator.